Shalom, selamat pagi saudaraku, para pencinta renungan The Message. Pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua melihat bahwa masih banyak sekali manusia termasuk diri kita seringkali tidak menghormati Tuhan dengan patut. Meskipun kita beragama, meskipun kita melakukan kegiatan agama, tetapi kita tidak menghormati Tuhan dengan patut. Dan boleh saya katakan ini benar-benar mengerikan saudaraku. Bukan hanya menyedihkan tetapi mengerikan. Kalau suatu hari nafas ini putus, jantung ini berhenti berdetak, kita menghadap Allah yang maha terhormat itu. Allah yang maha agung dengan segala kemuliaannya. Dan ia memperlakukan Allah dan kita memperlakukan Allah secara tidak patut. Betapa mengerikan keadaan kita ini saudaraku. Kalau kita berjuang dan berusaha menghormati Tuhan saja belum tentu dengan mudah dapat menghormati Tuhan secara patut dan benar. Apalagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memikirkan hal ini. Karena memang Allah tidak kelihatan, tapi Dia ada saudaraku. Maka boleh saya katakan tadi di awal, hampir semua manusia tidak menghormati Tuhan dengan patut. Di dalam gereja dia ngomong apa, dia nyanyi apa, dia doa apa. Lupa ketika dia keluar dari gedung gereja. Dia kembali ke habitatnya. Dia lupa dengan janjinya, dia lupa dengan tetesan air matanya di janjinya. Di dalam gedung gereja ketika Tuhan sentuh dia. Itu yang menjadi fenomena hari ini saudaraku. Karena mereka tidak menghormati Tuhan. Karena dia berpikir Tuhan tidak kelihatan. Banyak orang Kristen lebih menghormati pendetanya ketimbang Tuhannya. Dia lebih mengikuti pendetanya ketimbang Tuhannya. Itu ironis loh, itu mengerikan saudaraku. Maka pada kesempatan pagi hari ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan mendengarkan renungan ini, ayo kita berjuang bersama teman-teman. Kita sebagai hamba Tuhan, arahkan jemaat yang kita layani ke Tuhan, bukan ke diri kita. Supaya kita tidak mencuri kemuliaannya. Dan memang mereka harus menghormati Tuhan kita. Tuhan mereka dengan tepat dan utuh. Maka jadi pendeta pun tidak perlu mencari penghormatan di mata manusia. Karena memang penghormatan itu hanya untuk Tuhan. Dan saya katakan ini karena terbiasa sudah menjadi habit beberapa dekade kehidupan kekristenan ini. Bukan mengikut Tuhan tapi mengikut pendeta. Itu yang menjadi masalah di dalam kekristenan hari ini. Hari ini tidak banyak orang Kristen yang mau digembalakan dengan baik. Mereka seperti menonton konser simpatisan. Mereka duduk cari yang enak. Cari yang sedap didengar. Cari yang cocok dengan telinganya. Nggak cocok, pergi. Dia seperti nonton bioskop. Itu yang menjadi fenomena hari ini kekristenan. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa tidak diajarkan menghormati Tuhan dengan patut. Firman Tuhan pun dipilih oleh mereka. Mana yang cocok dengan telinganya. Padahal firman Tuhan seharusnya tidak begitu. Firman Tuhan bukanlah sesuatu yang enak didengar seharusnya. Firman Tuhan adalah sesuatu yang membuka, yang menerobos, membelah semua dosa-dosa kita. Menelanjangi semuanya dan itu tidak mengenakan. Jelas firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Pedang itu mengiris, memotong, membedah semuanya. Itu menyakitkan saudaraku. Maka pada kesempatan pagi hari ini, kenapa banyak manusia tidak menghormati Tuhan secara patut? Karena banyak pemimpin-pemimpin agamanya pun tidak membawa umatnya untuk membawa mereka menghormati Tuhan dengan patut. Karena pemimpinnya sendiri pun tidak meletakkan dirinya untuk menghormati Tuhan secara patut. Maka manusia pada umumnya juga memiliki kebiasaan melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan perasaan Allah juga. Pokoknya aku mau ke sana ya ke sana, mau ke situ ya ke situ, mau buat ini, buat itu, aku mau buka usaha ini, mau beli ini, beli itu, punya rencana ini dan itu, tanpa mempertimbangkan perasaan Allah. Gak pernah orang mikir hari ini kekristenan, Tuhan berkenan gak ya dengan apa yang aku akan rencanakan ini. Itu loh irama hidup kita saudaraku. Jujur deh, itu irama kita. Dan ketika kita sadar kita sudah hidup tidak senonoh di hadapan Allah,
sebagai tuan rumah kehidupan. Tuan rumah yang punya jagat raya di bumi ini. Maka belajar yuk kita mau berusaha menempatkan diri secara proporsional, benar dan patut di hadapan Allah. Ya. Tapi karena irama hidup kita sudah salah begitu lama, sulit untuk mengubahnya. Saya tahu saudaraku, tetapi kita harus tetap berjuang bagaimana bisa menghayati Allah sebagai pribadi yang omnipresent, pribadi yang hidup, yang nyata di dalam hidup kita. Dan kita selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan mengaitkan dengan perasaan Bapa. Gerak-gerik kita itu mengandung respon Tuhan. Itu yang harus kita tambatkan dalam jiwa pikiran kita. Sehingga kita nggak boleh sembarangan bertindak, saudaraku. Karena sedikit sekali orang yang punya prinsip hidup memikirkan. Memikirkan atau mengutamakan perasaan Allah. Dari apa yang dicakapkannya, dari candaannya. Ini saya kadang masih meleset, saudaraku. Kadang candaan saya, kenapa harus ngomong begitu ya? Kadang dari omong, saya aturan gak usah ngomong itu deh. Tapi Roh Kudus ingatkan, jangan ngomong itu. Itu loh indahnya kalau kita duduk dekat kaki Tuhan, saudaraku. Apa yang kita tulis di media sosial, kita mulai penuh dengan pertimbangan. Tindakannya, ucapannya, perilakunya, tulisannya. Benar-benar nyenengin Tuhan gak ya? Mendukakan hati Tuhan gak ya? Kalau orang gak mau menghargai, menghormati Tuhan, kan dia peduli amat hidup-hidup gua kok. Gua jalan aja. Tapi orang kalau sudah mulai menghargai, menghormati Tuhan, dia merasa tidak berhak berbuat apapun selain kepentingan hati Tuhan. Nah itu bedanya, saudaraku. Itu yang saya rasakan ya, itu pengalaman saya. Maka pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, jangan merasa berhak berbuat apapun selain untuk Tuhan. Bertobat kalau selama ini kau merasa hidupmu sembarangan bebas. Kau tidak punya hak seharusnya, saudaraku. Berhenti hidup sembarangan. Berhenti hidup suka-sukamu sendiri. Berhenti hidup tanpa aturan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kau lakukan harus kau pertimbangkan dengan mengaitkan perasaan Bapamu. Ingat saudaraku, ini tidak mudah. Tapi kalau kau biasakan terus, kau akan secara otomatis melihat perasaan Bapa di dalam kau melakukan segala sesuatunya. Kau bisa tahu perasaan Bapa sedih dengan yang kau lakukan, atau bahagia dengan yang kau lakukan. Inilah yang dimaksud dengan hidup di hadapan Allah. Hidup di hadirat Tuhan. Kita naikkan doa. Kita berkata, Tuhan, aku menghormatimu, aku mengasihimu. Dan banyak hal kita luapkan kepada Dia. Dan kita membayangkan betapa indahnya, betapa sukacitanya kalau itu keluar dari hati kita yang terdalam. Ya, bayangkan ya, kalau kita jadi manusia dari miliaran, triliunan manusia di bumi ini. Kita jadi salah satu manusia yang menghormati Allah dengan patut. Coba saudaraku, wah keren ya. Tuhan pasti tersanjung ya. Kita takut Allah, takut akan Allah, bukan takut hukumannya, tetapi takut melukai perasaannya. Wah luar biasa. Memang pastor udah bisa begitu, saya sedang berjuang. Saya belum sempurna saudaraku, saya masih berjuang, saya masih jauh, saya masih berjuang juga. Ya, tapi nggak usah terintimidasi dengan kesuksesan orang, leveling orang. Dengan Tuhannya, beda-beda kok. Jalan aja. Yang penting renungan ini saya mau mengajak kepada kita semua. Berlombalah di trackmu masing-masing. Tapi jelas fokusmu adalah ke Tuhan. Senengin perasaan Tuhan. Dan itu menjadi hajaran untuk pribadi kita sendiri. Gak usah lihat orang lain, gak usah ngejudge orang lain, gak perlu saudaraku. Gak perlu, kita aja belum beres kok. Tapi kita bisa saling support, saling mendoakan, indahkan saudaraku. Supaya teman-teman kita, orang-orang pelayanan bareng kita,
anak-anak rohani kita, bapak-bapak rohani kita, semuanya sahabat-sahabat kita, sama-sama hidupnya bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi apapun dan bagaimanapun keadaan masa lalumu, jangan mengikat dirimu. Tuhan melupakan dosa-dosamu dan tidak mengingatnya. Jika sungguh-sungguh dirimu bertobat dan mau berubah, saudaraku, Tuhan tidak mengingatnya. Tuhan berurusan dengan dirimu hari ini. Bukan dirimu yang kemarin, apalagi setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tuhan berurusan dengan dirimu hari ini. Dan bisa menjadi apa dirimu nanti. Maka ayo, saya mau ajak kita semua masuk di dalam kawasan baru. Yaitu kemuliaan Tuhan. Makin dekat, makin melekat dengan Tuhan. Sehingga hati kita makin tawar melihat indahnya dunia. Dulu pengen banget pengen mobil mewah ya. Aduh, kalau naik mobil itu enak ya. Aduh, kepengen punya rumah yang begini. Aduh, kepengen liburan ke sana ke sini. Sekarang udah pudar lihat itu. Emang pastor bisa? Coba deh. Saya sudah berpengalaman itu, saudaraku. Sampai bisa mati rasa dengan dunia. Betul, saudaraku. Sampai sekarang kita bisa sampai di titik kita bisa hanya berkata begini. Aku semakin terarah ke langit baru, bumi baru saja. Jatuh bangunku hanya mengasah bagaimana tidak lagi percintaan dunia, tetapi bagaimana mematikan manusia lamaku di dalam dagingku yang setiap saat bisa meminta dipuaskan. Itu saja. Itu yang perjuangan yang berat, tapi bisa karena Tuhan Yesus menjadi role model kita. Itu harus kita paksa. Artinya kita memaksa diri kita sendiri, kita keras kepada diri kita sendiri. Kita yang bisa mengendalikan diri kita. Yang menyetir kehidupan itu kita sendiri. Kendalinya kan diberikan ke kita sama Tuhan. Bukan Tuhan yang kendalikan kita. Tapi kita minta tuntunan Tuhan, minta pertolongannya di situ. Tuhan, kendali di tanganku. Aku minta maps kehidupanku darimu. Tuntun aku. Kiri, kanan, terus, belakang, maju, mundur. Tuhan yang tuntun. Tapi kita pegang kemudi. Gitu saudaraku. Jadi jangan terpengaruh dengan dunia sekitar kita. Ya, maka ayo bangun kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Allah. Supaya bisa menjadi keharuman di hadapan Tuhan. Ayo berjuang bersama saudaraku. Berjuang bersama. Jangan lupa setiap hari kita punya waktu intimacy with God. Duduk dekat kaki Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Siapkan waktumu bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah kita distimulasi, dirangsang, diarahkan untuk aku punya waktu pribadi doa dengan Dia. Melalui doamu setiap hari, kau punya keintiman, kau bisa merasakan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupmu. Jadi sekali lagi saudaraku, menghormati Tuhan dengan patut dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Supaya kita bisa menghamiri banyak orang yang ada di sekitar kita. Terutama pemimpin-pemimpin harus memiliki hormat yang tinggi kepada Tuhan kita. Amin saudaraku, selamat pagi ya, selamat berjuang dan Tuhan memberkati.